Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini kita akan membahas sebuah temanya begini ya. Blunder akut 1 Korintus 8 ayat 6. Ini udah sering saya bahas ya. Ini menjadi blunder akut sepanjang masa gereja-gereja ya. Blunder kalau sudah membaca 1 Korintus 8 ayat 6 ya, blunder akut karena pikiran tidak dibuka ya, mengerti kitab suci. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita itu kan maksudnya bagi orang percaya dong, betul. Hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Satu Allah apa kesatuan Allah? Satu, yaitu Bapa. Ciri-cirinya Bapa ini adalah yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Wah, Bapanya sang pencipta dong. Betul kan, berasal segala sesuatu. Betul. Lalu dan satu Tuhan. Tuhannya juga satu, bukan kesatuan. Ya, satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus ya. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Berarti Tuhan ini sang pencipta dong, betul. Kok sama dengan Allah tadi? Betul. Makanya jangan blunder ya. Mari kita bahas Allah ya. Namun bagi kita orang yang percaya sebagai orang Kristen maksudnya ya, hanya ada satu Allah saja. Satu ya, bukan kesatuan ya. Allah adalah Roh. Yohanes 4 ayat 24, yaitu Bapa. Siapa Bapa yang dimaksud Paulus? Ingat Bapak Ibu Saudara, Paulus adalah murid Gamaliel, Kisah 22 ayat 3. Paulus bukan murid Yesus waktu Yesus jadi manusia. Jadi Paulus ini beda dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang merupakan murid Yesus. Pada saat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan yang lain-lain jadi murid Yesus, Yesus sering ngomong-ngomong tentang Bapa. Tapi yang dimaksud adalah Bapa kiasan, Yohanes 16 ayat 26. Hanya temporary, hanya sementara. Ketika nanti Yesus sudah naik ke surga, maka Yesus kembali sebagai satu-satunya Allah itu. Maka Bapa finish, tidak ada lagi Bapa kiasan. Itu Bapa yang oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, Paulus ini nggak pernah jadi murid Yesus. Lalu siapa Bapa yang dimaksud oleh Paulus? Kan Paulus tobat setelah Yesus bangkit. Yesus sudah Tuhan ya. Lalu siapa yang dimaksud Bapa oleh Paulus? Tentu saja Bapa yang diajarkan oleh gurunya Paulus, yaitu Gamaliel. Di dalam Kisah 22 ayat 3, Paulus ini muridnya Gamaliel, ahli kitab, ahli Taurat. Maka tentu saja Bapa yang diajarkan kepada Paulus adalah Bapa kekal Yesus Kristus di dalam Yesaya 9 ayat 5, maupun Bapa namamu adalah penebus di dalam Yesaya 63 ayat 16. Jadi siapakah Bapa kekal dan Bapa yang namanya penebus? Yesus Kristus. Jadi yang dimaksud Paulus dengan Bapa adalah Yesus Kristus, Bapa kekal, penebus, Alfa Omega itu. Anda blunder. Bapa yang dimaksud Paulus dikiranya sama dengan Bapa yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Beda, saudara. Paulus tidak pernah jadi murid Yesus. Paulus tidak pernah dengar doa Bapa kami. Paulus tidak pernah lihat Yesus sujud doa pada Bapanya. Ya. Oh, jadi maka dari itu Paulus menulis Bapa itu sang pencipta yang daripadanya segala sesuatu berasal. Berarti Bapa itu sang pencipta, Pak. Untuk yang dimaksud Paulus, yes. Kolose 1 ayat 16, sang pencipta itu ternyata Yesus. Ya. Jadi Bapa yang dimaksud oleh Paulus adalah 100% Yesus Kristus, Bapa kekal, Bapa yang penebus itu. Jadi jangan blunder ya. Demikian pula dengan Tuhan juga seperti itu. Jadi singkatnya, Bapa yang dimaksud Paulus adalah Yesus Kristus, Tuhan yang dimaksud Paulus adalah juga Yesus Kristus.
Pada singkat dan clear, jangan blunder akut. 1 Korintus 8 ayat 6. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.